Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hurin Rahma Mufidah dengan NIM 2108031020113. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembiayaan musyarakah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Praktek Akuntansi Perbankan dan Syariah. Yang pertama ada definisi. Menurut IAI dalam PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan dari transaksi, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dari dana. Baik, untuk kasus yang pertama, di sini pada tanggal 12 Januari 2000 XA, BPRS Bangun Marwah Warga atau yang bisa disingkat BMW dan Bapak Hendra menandatangani akad musyarakah permanen untuk pembiayaan usaha fotokopi senilai 40 juta rupiah yang terdiri dari 30 juta rupiah kontribusi BPRS dan 10 juta rupiah kontribusi Bapak Hendra. Bagi hasil didasarkan pada laba bruto atau yang bisa dihitung dengan penjualan dikurangi biaya kertas dengan nisbah bagi hasil sebesar 20% untuk BPRS dan 80% untuk Bapak Hendra. Kemudian bagi hasil ini disepakati untuk dibayar dan dilaporkan setiap tanggal 20 mulai bulan Februari. Pembiayaan musyarakah disepakati jatuh tempo pada tanggal 20 April 2000 XA. Kemudian buatlah jurnal untuk transaksi tersebut. Untuk yang pertama, pada tanggal 12 Januari BPRS ini pada saat akad membuka cadangan pembiayaan musyarakah untuk Bapak Hendra. Maka di jurnal debitnya pada pos lawan komitmen administrasi pembiayaan, kreditnya kewajiban komitmen pembayaran administrasi sebesar 30 juta rupiah. Kemudian untuk transaksi yang kedua, tanggal 12 Januari saat akad, BPRS ini membebankan biaya administrasi sebesar 0,2% dari nilai pembiayaan dan langsung diambil dari rekening Bapak Hendra. Nah, untuk jurnalnya sendiri, maka kas rekening nasabah Bapak Hendra pada pendapatan administrasi sebesar Rp60.000. Kemudian untuk transaksi yang ketiga, pada tanggal 20 Januari, BPRS ini mentransfer sebesar 30 juta rupiah ke rekening Bapak Hendra sebagai pembayaran porsi investasi dari BPRS. Maka jurnalnya, investasi musyarakah pada kas atau kewajiban ini sebesar 30 juta rupiah. Kemudian untuk jurnal yang kedua, kewajiban komitmen administrasi pembiayaan pada pos lawan komitmen administrasi pembiayaan ini sebesar 30 juta rupiah. Kemudian untuk transaksi yang keempat, pada tanggal 20 Februari 2000 XA, Bapak Hendra ini melaporkan laba bruto yang didapatkan dari usahanya sebesar 5 juta rupiah. Dan pada tanggal yang sama, yakni pada tanggal 20 Februari 2000 XA, membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto, karena tadi sudah dijelaskan bahwa bank ini akan mendapatkan laba sebesar 20%. Maka di jurnal kas rekening nasabah pada pendapatan bagi hasil musyarakah ini sebesar 1 juta rupiah. Kemudian pada transaksi yang kelima, tanggal 20 Maret 2000 XA, Bapak Hendra melaporkan laba bruto usahanya sebesar 4 juta rupiah dan membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto pada tanggal 25 Maret 2000 XA. Maka di sini jurnalnya kas rekening nasabah pada pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar Rp800.000. Kemudian untuk transaksi yang keenam, pada tanggal 20 April 2000 XA, Bapak Hendra ini melaporkan laba bruto usahanya sebesar 6 juta dan pada tanggal yang sama membayarkan tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto yang didapatkan. Maka jurnalnya kas rekening nasabah pada pendapatan bagi hasil ini sebesar Rp1.200.000.
Kemudian untuk transaksi yang ketujuh atau transaksi yang terakhir, tanggal 20 April 2000 XA saat jatuh tempo, Bapak Hendra ini akhirnya melunasi pembiayaan musyarakahnya sebesar 30 juta rupiah via debit rekening. Maka di jurnal kas rekening nasabah pada investasi musyarakah sebesar 30 juta rupiah. Baik, selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan mengenai kasus yang kedua. Soalnya, berikut adalah informasi singkat investasi musyarakah menurun. Nah, yang pertama ini, kita memiliki besaran investasi dari BPRS Amanah sebesar 4 juta rupiah. Kemudian, besarnya investasi nasabah sendiri ini sebesar 1 juta rupiah. Kemudian, angsuran pokok yang dibayarkan 10 kali dalam setiap bulan ini sebesar Rp400.000. Kemudian bagi hasil ditentukan berdasarkan nisbah dari laba bruto, yakni 60% untuk nasabah dan 40% untuk pihak bank. Kemudian pencairannya ini akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2015. Kemudian yang terakhir, angsuran pokok dan bagi hasil dijadwalkan di setiap tanggal 10, yaitu tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan 11 November 2015. Maka untuk transaksi yang pertama, pada tanggal 10 Januari 2015, bank melakukan pencairan ke rekening nasabah. Maka di jurnal pembiayaan musyarakah pada kas rekening nasabah sebesar 4 juta rupiah. Kemudian untuk transaksi yang kedua, saat akhir bulan 31 Januari 2015, bank ini melakukan penilaian atas kualitas aset. Karena baru cair dan statusnya lancar, maka bank membentuk cadangan kerugian sebesar 1%. Nah, di sini jurnalnya beban penyisihan penghapusan pada penyisihan penghapusan sebesar Rp40.000. Kenapa Rp40.000? Karena asetnya sendiri ini kan sebesar 4 juta rupiah. Kemudian di soal ini bank membentuk cadangan kerugian sebesar 1%. Maka 1% dikali 4 juta rupiah hasilnya Rp40.000. Nah, karena adanya jurnal penyisihan ini, maka penyajian di neraca aset nantinya pembiayaan musyarakah sebesar 4 juta rupiah, kemudian ada penyisihan penghapusan ini sebesar Rp40.000, maka 4 juta dikurangi Rp40.000 ini hasilnya pembiayaan musyarakah bersihnya sebesar Rp3.960.000. Untuk transaksi yang ketiga, selama bulan Februari, Maret, dan April, nasabah ini secara rutin mengangsur pokok dan bagi hasil kepada bank syariah dengan jumlah sebagai berikut. Untuk yang pertama ini, pada bulan Februari jumlah labanya sebesar Rp300.000. Maka seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, jika jumlah porsi laba bruto yang akan didapatkan oleh bank ini sebesar 40%, maka 40% dari Rp300.000 adalah sebesar Rp120.000. Sedangkan angsuran pokok yang harus dibayarkan oleh nasabah sendiri ini sebesar Rp400.000. Kemudian untuk bulan April, jumlah laba yang didapatkan oleh usaha nasabah ini sebesar Rp200.000. Sedangkan porsi bank sebesar 40% ini, maka bank akan mendapatkan Rp80.000. Sedangkan jumlah angsuran pokok pada bulan Maret yang harus dibayarkan oleh nasabah ini sebesar Rp400.000. Kemudian untuk bulan April, jumlah laba yang didapatkan dari usaha nasabah ini sebesar Rp150.000. Sedangkan porsi keuntungan yang didapatkan oleh bank sendiri ini akan senilai Rp60.000 dan jumlah angsuran pokok yang wajib dibayarkan oleh nasabah sebesar Rp400.000. Nah, kemudian soal selanjutnya,
Misalkan sendiri, pada bulan Februari 2015, nasabah ini mengangsur pokok dan bagi hasil. Realisasi profit adalah sebesar Rp300.000. Jurnal untuk angsuran pokok dan bagi hasil pada bulan tersebut adalah jurnalnya rekening nasabah pada pembiayaan musyarakah ini sebesar Rp400.000. Kemudian rekening nasabah pada pendapatan bagi hasil ini senilai Rp120.000. Keterangannya ini angsuran pokok porsi bagi hasil yang diterima pada bulan Januari. Kemudian selanjutnya jurnal rekening nasabah pada pembiayaan masyarakat sebesar Rp400.000. Kemudian jurnal selanjutnya rekening nasabah pada pendapatan bagi hasil sebesar Rp80.000. Keterangannya angsuran pokok porsi bagi hasil diterima pada bulan Februari. Kemudian rekening nasabah pada pembiayaan masyarakat ini sebesar Rp400.000. Sedangkan jurnal selanjutnya rekening nasabah pada pendapatan bagi hasil ini sebesar Rp60.000. Maka keterangannya ini angsuran pokok porsi bagi hasil diterima bulan berapa? Untuk transaksi selanjutnya, transaksi keempat, pada tanggal 10 Mei 2015, nasabah ini tidak mengangsur pokok dan bagi hasil. Realisasi profitnya sebesar Rp0. Jurnal angsuran pokoknya tidak ada dan jurnal bagi hasilnya tidak ada. Maka perhitungan kekurangan penyisihan. Nah, saldo pokok investasi saat ini yang belum terbayarkan adalah sebesar Rp2.800.000. Nah, besarnya investasi awal ini kan tadi sempat disebutkan sebesar Rp4 juta, dikurangi 3 kali angsuran pokok yang telah sempat dibayarkan oleh nasabah sebesar Rp400.000. Maka penyisihan yang harus dibentuk ini sebesar 100% dikali Rp2.800.000. Maka hasilnya Rp2.800.000. Penyisihan yang telah dibentuk per 31 Januari 2015 ini sebesar Rp40.000. Maka kekurangan penyisihan ini jumlahnya sebesar Rp2.760.000. Kemudian untuk jurnal penyisihan penghapusan, karena adanya jurnal penyisihan ini, maka penyajian di neraca sisi aset adalah sebesar pembiayaan musyarakahnya sebesar Rp2.760.000 dan penyisihan penghapusannya juga sebesar Rp2.760.000. Maka pembiayaan masyarakat bersihnya sebesar Rp0. Maka di jurnal beban penyisihan penghapusan pada penyisihan penghapusan ini sebesar Rp2.760.000. Nah, kemudian untuk transaksi yang kelima, pada tanggal 31 Mei 2016 dilakukan penghapus bukuan investasi musyarakah menurun. Maka di jurnal penyisihan penghapusan pada pembiayaan musyarakah sebesar Rp2.800.000. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pembiayaan musyarakah yang nantinya digunakan untuk Bapak Marmono guna menilai mata kuliah praktek akuntansi perbankan dan syariah. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan dan memperhatikan materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.